Mungkin langkah awal membangun kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Mungkin kan mereka belum bisa ikut kelas, jadi dengan lihat podcast ini bisa ada sedikit keterbukaan diri gitu. Iya. Public speaking itu lebih ke bakat atau memang bisa kita latih, Bang? Kita Aceh ini ketinggalan 32 tahun ya, Bang. Apakah itu sebenarnya menjadi alasan kenapa orang Aceh itu kurang public speakingnya, atau gimana Bang Dosi melihatnya di lapangan, Bang? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sebelum kita bicara tentang tips dan juga kegemilangan Bang Dosi, kita pengen tahu dulu backstory-nya Bang Dosi. Kan setiap orang punya perjalanannya, mungkin bisa jadi motivasi untuk anak muda sekarang, Bang Dosi. Oke, ini kita mulai dari cerita dulu ya. Jadi kalau bicara tentang komunikasi saat sekarang ini yang saya lalui sebagai seorang praktisi, saya mulai dari saya yang dulu tidak berani untuk berbicara di depan umum. Kalau saya sebut jangankan bicara di depan umum nih Kak, senyum aja saya sulit dulu. Tahu lah ya, kita ini tumbuh berkembang, lahir, tumbuh dan berkembangnya di masa konflik. Konfliknya lama sekali, 32 tahun, dan saya lahir konfliknya udah jalan waktu itu, dan alhamdulillah sampai saya usia saat sekarang ini merasakan kedamaian setelah 2005 yang lalu kita damai. Jadi tidak bisa dipungkiri tentu bagi saya secara pribadi ya, itu berpengaruh kepada kepercayaan diri, kemudian cara saya berkomunikasi, termasuk juga bagaimana kita tersenyum dan mengembangkan ya, personality development lah, pengembangan diri yang kita lakukan setiap harinya. Berarti seorang Bang Dosi pun juga pernah punya masa di mana belum pede untuk berbicara ya Bang. Tapi sampai Bang Dosi bisa menjadi trainer public speaking itu gimana ceritanya Bang? Awal mulanya. Jadi mulainya dari mana ya? Terlalu banyak ya. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Tapi saya mau mulainya itu dari saya SMA dulu, dari MAN ya, Madrasah Aliyah Program Khusus kami dulu. Jadi di sana saya disuruh untuk ikut dalam pertunjukan teater kalau saya tidak salah, atau pertunjukan drama waktu itu. Nah, saya merupakan sepertinya satu-satunya yang tidak berani untuk tampil. Kemudian teman saya memotivasi karena kami anak rantau semuanya. Dia bilang, pertama cerita yang kita bangun di drama ini nggak ada yang tahu. Jadi kalau kamu salah acting nggak apa-apa, kata dia gitu. Yang kedua, nggak ada yang kenal sama kamu di sini. Kalau kamu pun salah melakukannya, toh orang juga nggak kenal sama kamu. Ya udah berani aja karena kami bisa melakukannya. Nah itu jadi motivasi saya waktu itu. Saya yang benar-benar tidak berani, akhirnya jadi berani. Setelah itu ada beberapa pertunjukan seni lainnya, pantomim misalnya, kemudian nyanyi. Saya lakukan juga pasca dimotivasi oleh teman-teman. Mulai dari sana, kemudian setelah selesai sekolah, saya ngekos di salah satu tempat kos saya itu ada penyiar radio. Tinggal waktu itu ya. Dan saya terinspirasi karena teman saya suka juga jadi penyiar radio, tapi akhirnya dia nggak jadi penyiar radio. Dia bilang ada abang itu tuh di atas jadi penyiar radio gitu. Wih keren itu gitu kan. Saya jadi idola lah. Jadi dia pulang siaran gitu langsung naik ke atas. Wah ini idola banget nih, keren kalau bisa jadi penyiar gitu ya. Dan alhamdulillah saya kenalan sama beliau, kemudian saya terinspirasi juga, dan dia memberikan informasi bahwa radionya itu membuka lowongan untuk penyiar baru. Dan saya waktu itu mendaftar, itu pun atas dorongan teman saya. Saya biasanya setiap hari, bukan setiap hari ya, sering untuk meniru iklan. Waktu itu ada iklan di MTV ya, ada program MTV Ampuh. Itu zaman sekali udah ya. Ada mungkin VJ teman-teman sekarang nggak denger lagi ya. Ada VJ terkenal waktu itu, dan saya suka menirukan salah satu iklan. Boleh sebut merek nggak sini? Dulu kan MTV Ampuh itu didukung oleh Nokia. Nah Nokia handphone itu ya. Terkenal ya. MTV Ampuh didukung oleh Nokia Connecting People. Nah itu tuh iklan itulah yang kemudian mengantarkan saya ke dunia broadcasting. Jadi waktu tes di salah satu radio, belum diwawancara lebih dalam, waktu itu saya langsung bilang, Bang, saya suka niru iklan, saya bilang gitu. Oh ya, iklan apa yang kamu suka niru? Saya bilang, iklan MTV, saya bilang gitu. MTV Ampuh. Terus saya praktekkan, oh coba kata dia. Ketika saya praktekkan, ternyata dia suka dengan pola suara saya. Mungkin karena udah berulang-ulang ya, kita coba terus gitu. Jadi akhirnya, mirip mungkin dengan ya mirip, dan dia tertarik gitu. Saya nggak tahu juga intonasi, nggak tahu artikulasi apalagi, stressingnya bagaimana. Saya ikuti aja.
Ternyata itu pula yang saya kenal saat sekarang ini dengan konsep ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi. Walaupun waktu itu belum ada modifikasinya, ya sudah mereka menerima saya dengan menjiplak total dari cara baca iklan tersebut. Itu mulainya baru masuk ke broadcasting. Saya berkarir di broadcasting, relawan waktu itu ya, dibayar sedikit. Gak banyak, tapi alhamdulillah itu pula yang mengajarkan saya tentang teknik bagaimana mengolah suara. Di situ saya kenal suara itu theater of mind, membentuk imajinasi. Ternyata memang penting sekali suara. Basic dari komunikasi itu sendiri, kalau yang secara langsung seperti ini ya suara itu sendiri. Di situ kemudian saya kenal dengan teknik suara rendah, teknik suara middle, high, supaya kita menggunakannya tepat dan kemudian sederhana dalam menentukan artikulasi serta stressing atau penekanan-penekanan pada kata tertentu. Kemudian baru masuk ke televisi, saya mungkin karena basic suara juga, saya suka mencoba hal baru. Akhirnya diterima juga di TVRI Aceh waktu itu. Waktu itu pun bukan tes, saya gantiin teman. Wah, itu saya gantiin teman waktu itu, bukan tes. TVRI nggak pernah ngetes saya. Ya sudah, waktu itu kepepet mungkin ya. Salah satu program waktu itu, programnya adalah mengenal IT. Teman saya yang jadi mitra dari TVRI waktu itu untuk program tersebut. Saya diminta untuk jadi host karena host yang biasanya nggak bisa membawakannya. Ya sudah, saya coba belajar. Alhamdulillah di penampilan saya pertama saya berhasil membawakannya walaupun ada beberapa catatan yang harus saya evaluasi. Dari situ kemudian saya MC. Karena menurut mereka saya bisa membawakan sebuah acara dan saya belajar lagi untuk MC, otodidak waktu itu. Dan alhamdulillah prosesnya saya bisa lalui dan sampai saat ini. Terpikirlah waktu itu dengan pengalaman praktisi di broadcasting, MC ya. Praktisi berarti saya mempraktekannya cukup sering. Ya, pengalaman-pengalaman dari sana bagaimana mewawancarai seseorang, bagaimana terlihat ramah ketika diwawancarai, ketika mewawancarai gitu ya. Apa teknik pertanyaan yang bisa kita layangkan, gestur seperti apa yang bisa kita maksimalkan. Coba saya ramu, saya rangkum, dan sekarang saya informasikan kepada teman-teman akan pentingnya komunikasi dan mudahnya berkomunikasi tersebut. Itu dia ceritanya. Panjang ya? Jadi lumayan panjang Maya awal mula backstory-nya. Tapi kalau misalnya sebelum bertemu dengan dunia broadcasting itu, apakah memang impian Bang Dosi dari dulu menjadi seorang public speaker atau gimana Bang? Tidak. Berarti itu mengalir aja ya Bang? Iya betul. Jadi ya berbagai hal ya kita lalui. Kenapa termotivasi juga untuk pengembangan diri? Tidak bisa saya lupakan, tidak bisa saya kesampingkan pengalaman Allah coba kita dengan tsunami. Jadi di dalam proses bencana tsunami tersebut, saya salah satu korbannya. Saya belajar banyak tentang bertahan hidup ya, survival ya. Jadi bertahan hidup itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita setelah bencana datang, kita kayaknya harus belajar hal banyak nih, harus bisa banyak nih, harus bisa beradaptasi lebih leluasa gitu. Jadi dari hal tersebutlah kemudian saya belajar banyak. Tapi pertanyaannya jarang ditanyakan tentang mengapa, apa yang jadi motivasi saya untuk bisa melakukan pengembangan diri. Salah satunya itu. Jadi ketika tsunami itu tiba, saya dihadapkan dengan beberapa persoalan-persoalan yang mungkin menurut orang lain kecil, menurut saya besar. Ya. Dan kemudian saya diingatkan bahwa saya harus melakukan pengembangan diri. Jangan berhenti pada suatu posisi saja, jangan berhenti pada suatu kemampuan saja, gali potensi semaksimal mungkin untuk bertahan hidup waktu itu. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah saya diingatkan juga bahwa apapun yang kita lalui saat sekarang ini sukses jika kita memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau sekarang posisi saya selalu belajar supaya bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi bagaimana kemudian kebermanfaatan bagi orang lain lebih maksimal diberikan. Berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga manfaat untuk orang lain ya Bang? Egois sekali kalau sendiri ya. Biasanya kalau anak muda, kalau mungkin karena masih di fase yang baru awal meniti karir, mungkin masih fokusnya ke diri sendiri ya Bang. Tapi tadi menarik yang dibilang Bang Dosi bahwa Bang Dosi kan belum ada basic sebelum masuk ke dunia broadcasting, tapi bisa diterima. Kira-kira menurut Bang Dosi apakah public speaking itu lebih ke bakat atau memang bisa kita latih Bang?
public speaking itu bukan bakat. Anda butuh tekad. Itu dia quote-nya kami. Ya, di Dosi Alfian Smart Speaking itu public speaking bukan bakat. Kalau ada yang bicara tentang public speaking bakat, menurut kami tidak. Ya, tidak. Public speaking itu bukan bakat. Public speaking ini adalah komunikasi yang biasa kita lakukan. Biasanya memang kita bertemu dengan orang lain gitu ya, kita berbicara. Kemampuan komunikasi itulah sebenarnya komunikasi public speaking. Cuma perbedaannya adalah kita pindahkan situasinya dari orang satu atau dua orang ke situasi orang lebih ramai. Nah, mungkin pengalaman itu yang belum pernah Anda lalui. Oleh karena itu, ikut kelas, rasakan bagaimana pengalaman ketika Anda berbicara di depan orang. Yang Anda bicarakan sama aja, nggak ada beda. Bicara tentang apapun yang Anda bicarakan sesuai dengan konteks yang diinginkan orang Anda berbicara pada saat itu. Jadi public speaking itu bukan bakat. Anda bisa pelajari, bisa gali, bisa latih. Yang paling penting adalah tekad pada diri sendiri supaya lebih mudah belajarnya. Berarti memang kalau menurut Bang Dosi sendiri, apakah public speaking ini memang wajib bisa dimiliki oleh semua orang, dan apakah semua orang itu wajib Bang ataupun bisa dan mampu menjadi seorang public speaker? Itu sih Bang pertanyaannya. Oke, kalau wajib, kalau nggak dilaksanakan dosa dong. Mungkin lebih baik ya, lebih baik komunikasi itu dipelajari. Karena salah satu sifat Rasulullah itu adalah tabligh, kemampuan komunikasi menyampaikan. Nah, menurut saya kemampuan komunikasi itu yang harus dimiliki supaya kita lebih mudah menyampaikan sesuatu dan orang lain mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Dan di zaman sekarang salah satu hal yang harus dimiliki supaya lebih mudah bertahan hidup yaitu komunikasi, supaya kita lebih punya banyak jaringan. Satu lagi kan supaya orang lain menganggap bahwa kita itu punya potensi yang baik, punya kemampuan yang baik. Dilihat dari mana pertama? Personality seseorang atau kepribadiannya itu terlihat dia mampu mengembangkannya dari kemampuan dia bicara. Ya kan? Kalau dia diam aja orang nggak tahu. Bicara dong, speak up, ngomong dong, ya kan? Orang bisa buat karya-karya yang lain, misalnya menulis. Kalau Anda tidak bisa menulis, ya buat karya-karya yang lain. Salah satunya adalah dengan bicara, speak up. Nah, nanti Rasulullah mengajarkan kita juga untuk berbicara, gimana pola berbicara yang baik, apa yang bisa dibicarakan, bagaimana kalau situasinya kalau kita sedang tidak bisa berbicara baik. Kata Rasulullah, falyaqul khairan au liyasmut. Bicara baik atau diam. Nah, berarti diamnya ketika kita tidak mampu bicara baik. Tapi ketika kita santai bisa bicara baik, speak up, ngomong dong. Kalau nggak berani, yuk ikut kelas kita. Nah, kesempatannya masuk ya. Oke, tadi mungkin Bang Dosi udah beberapa kali menyebutkan kelas yang di Dosi Alfian Smart Speaking. Itu apa sih Bang? Dan waduh, terima kasih sudah mengizinkan kami memperkenalkannya. Iya, mungkin banyak yang belum tahu dan mungkin masih jarang juga ya Bang di Aceh ada kelas khusus public speaking. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ini kesempatan kita untuk memperkenalkan kelas kita. Dosi Alfian Smart Speaking itu adalah sebuah lembaga komunikasi, melatih komunikasi kepada siapapun. Salah satunya tentang public speaking, ya kan? Tapi komunikasi itu lebih luas. Kalau teman-teman bisa tahu, komunikasi itu ada komunikasi intrapribadi, diri kita dengan diri kita, ada komunikasi antar pribadi. Ini podcast ini komunikasi antar pribadi ya kita, antara 1 dan 2 orang. Kemudian ada komunikasi publik. Nah, di dalamnya katanya ada komunikasi public speaking, tapi beda pakar beda lagi memahaminya. Terus juga ada komunikasi kelompok, organisasi, dan komunikasi media massa atau massa itu sendiri. Nah, ada banyak pola komunikasi itu. Nah, kita coba menyampaikan informasi tentang komunikasi tersebut. Tapi yang paling populer tentu komunikasi public speaking. Orang menginginkan kemampuan komunikasi public speaking itu bisa dikuasai. Lebih luas lagi sebenarnya ada komunikasi keluarga di dalamnya. Bagaimana supaya antar suami istri lebih harmonis, komunikasi seperti apa yang harus efektif gitu dilakukan. Kita juga bisa membagikan informasi terkait dengan hal itu. Beberapa kali ceramah juga saya menyampaikan tentang komunikasi dalam keluarga supaya lebih mudah ya, tidak atau meminimalisir miskomunikasi dalam hubungan itu sendiri. Nah, kita menyiapkan beberapa kelas, ada kelas one day class kami sebut. One day class itu adalah kelas 1 hari, biasanya kita lakukan di salah satu hotel di Banda Aceh. Kelasnya 1 hari, latihan di sana, lebih maksimal latihan, materi, latihan.
Kemudian juga ada kelas private. Nah, kelas private-nya itu kita lakukan juga di kelasnya kita. Itu bebas, teman-teman boleh menentukan kapan kelasnya, berapa lama, berapa kali. Nah, itu bisa dilakukan dengan biaya yang sudah kita tentukan. Kira-kira begitu. Jadi menarik ya Bang, karena mungkin masih belum banyak juga yang tempat-tempat yang mengajarkan tentang komunikasi, apalagi ternyata komunikasi itu lumayan luas ya Bang, nggak cuma tentang Public speaking aja. Betul. Karena kan orang biasanya taunya cuma itu ya. Tapi menariknya selain punya kelas, Bang Dosi juga sering bikin kegiatan sosial ya Bang. Kegiatan sosial dalam hal yang mengembangkan kemampuan komunikasi pemuda juga, kayak ngomong dan ngopi ya Bang. Iya, betul. Mungkin bisa dijelasin Bang. Boleh. Pertama ngopi, ngobrol inspirasi. Saya bawa bajunya nih. Sengaja ya. Warnanya sama ya. Warnanya sama sago kan. Sago. Iya. Kita suka warna biru dan putih ya. Jadi ngopi itu adalah ngobrol inspirasi. Jadi lebih banyak inspirasi bagi kita supaya jadi motivasi bagi diri sendiri. Sebenarnya di balik itu semua, dalam public speaking yang kita ajarkan, ternyata orang lain, klien kita atau peserta itu membutuhkan motivasi di dalam dirinya. Mungkin diri sendiri belum mampu untuk memotivasi diri sendiri, dia butuh orang lain. Nah, oleh karena itu kita membuka ruang atau kegiatan-kegiatan agar kemudian lebih banyak inspirasi itu diberikan. Oleh karena itu kita buat sebuah program ngopi, ngobrol inspirasi, betul-betul di warung kopi sambil minum yang ada di warung kopi. Boleh nggak ngopi ya, boleh minum teh dan segala macam. Nah, di situ mandiri, orang-orang yang hadir juga membayar dirinya sendiri. Jadi peserta tidak mensupport kita, kita juga tidak mensupport peserta, bahkan narasumber kita ajak ngopi juga, ngobrol bareng-bareng. Nah, teman, narasumber membagikan inspirasi yang bisa dia bagikan kepada kita semua. Nah, di sana sebelum kegiatan itu juga ada kegiatan on stage kami sebut ya. On stage itu adalah latihan untuk bicara 3-5 menit. Nah, di situ bagi Anda yang ingin merasakan bagaimana sensasi untuk berbicara di depan umum, ambil sesi on stage di sana. Bicaranya apa aja Bang Dos? Bicaranya bicara baik aja. Apapun yang Anda ingin ceritakan, pengalaman Anda jalan-jalan, Anda punya keluarga yang bahagia, Anda mau ceritakan, silakan. Anda punya produk, ingin memperkenalkannya, silakan juga. Atau apapun yang terbesit dalam ingatan Anda, apa buku yang Anda baca, apa tontonan yang Anda saksikan, itu boleh diceritakan asalkan ada nilai baik dalam cerita tersebut. Kira-kira begitu, tidak ada hal-hal buruk. Nah, untuk melatih atau menambah jam terbang. Setelah sukses kita melaksanakan event itu, alhamdulillah mandiri dan rutin, ya kan? Kita sampai tidak sekarang perlu, masih rutin berarti? Masih, alhamdulillah ya. Kalau ada waktu, saya karena memang beberapa kegiatan-kegiatan mungkin di waktu tersebut berbarengan, akhirnya tidak mungkin melaksanakannya. Tapi kalau tidak ada, kosong, tim kita juga kosong, kita biasanya laksanakan. Bebas, kita pernah kok datang orang penuh warung kopinya. Pernah juga yang datang orang cuma 3 orang, itu biasa itu. Itu hal biasa dan itu malah bagi kami menantang ya, tertantang kita dengan hal-hal seperti itu. Kita ketinggalan 32 tahun menurut saya. Dan kita harus mengejar ketertinggalan itu. Supaya apa? Supaya hal baik dari Aceh ini bisa disampaikan. Berarti sekarang sudah lumayan banyak ya Bang, wadah-wadah untuk pemuda untuk berbicara. Ya, sudah banyak. Alhamdulillah. Saya sangat Lebih mengapresiasi hal-hal oleh seperti Bang itu. Dosi juga ya tentunya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita melihat dari partisipasi misalnya generasi muda, gimana sih Bang Dosi melihat itu? Atau mungkin kita berbicara mungkin lebih ke public speaker yang ada di Aceh, khususnya laki-laki sendiri Bang. Gimana sih Bang, sudah adakah mulai calon-calon baru yang muncul generasi muda? Oh, alhamdulillah. The next Bang Dosi. Wes, bisa aja. The next dia masing-masing dong ya. Versinya masing-masing. Ya, versi masing-masing. Saya sangat mengapresiasi teman-teman udah banyak yang fokus juga di MC ya. Yang penting terus menggali potensi dirinya, dan kan banyak event juga sekarang ini, butuh MC juga banyak. Tadi saya dihubungi juga untuk event di Lok Semawe, saya nggak bisa, ada teman-teman lain yang punya waktu. Jadi peluang untuk berkarir atau berkarya di bidang itu terbuka lebar, dan tinggal kita mengasah kemampuan komunikasi kita. Di balik itu semua, setelah teman-teman belajar komunikasi, bisa MC dan segala macam, dia bisa mengembangkan juga di dunia usaha yang dia geluti nanti. Baik itu di dunia karir pekerjaannya atau mungkin usaha yang dia jalani, komunikasi tetap akan dibutuhkan oleh seseorang dalam aktivitasnya sehari-hari. Dan kita sangat mengapresiasi ya. Bahkan sekarang ibu-ibu pun sudah latihan. Kita tuh ada yang
kelasnya di kafe, dia order sendiri, dia kumpulin ibu-ibu sendiri, teman-temannya, kemudian latihan. Itu orderannya ya sesuai waktunya gitu. Biasa kita ambil kelas private kalau seperti itu. Dia tentukan harinya, sesuaikan waktu saya juga sebagai trainer dan tim kita buat kelasnya. Dia bisa order, kita bisa kasih informasi beberapa kafe yang bisa dilaksanakan kegiatan private seperti itu. Ya sudah, nanti dilaksanakan. Dan saya pikir dulu nggak pernah saya kepikiran bahwa mereka akan order kelas sendiri, ibu-ibu di peserta juga diatur sendiri. Waktunya diatur sendiri juga. Ternyata sudah ada dan mereka sangat peduli terkait dengan hal itu. Bahkan di kelas one day class kita ada ibu-ibu usia 60 tahun ke atas yang ikut kembali program public speaking itu. Dan sampai saat ini rutin kalau konsultasi private juga jika ada pidato-pidato yang akan dia laksanakan, dia sebagai seorang narasumber misalnya, dia biasanya konsultasi lagi supaya lebih maksimal dalam penyampaiannya. Berarti sekarang sudah semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya komunikasi ya Bang, khususnya di Aceh. Tapi mungkin Bang Dosi mau menyampaikan beberapa tips atau mungkin langkah awal membangun kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Mungkin itu yang menjadi salah satu PR penting ya untuk generasi muda yang belum pernah mulai gitu Bang. Mungkin kan mereka belum bisa ikut kelas, jadi dengan lihat podcast ini bisa ada sedikit keterbukaan diri gitu. Iya. Pertama kalau saya basicnya itu adalah pemahaman tentang untuk apa kita berada di dunia ini. Nah, kalau ditanya itu, saya merujuk kepada konsepnya Rasulullah SAW. Kita ada di dunia ini supaya memberikan manfaat kepada orang lain, ya kan? Secara community nih, komunikasi kan kita berhubungan dengan orang lain, kita menyampaikan pesan. Nah, karena ada manfaat dari diri kita, makanya kemudian kita belajar komunikasi supaya manfaatnya lebih maksimal lagi. Nah, baru setelah itu kita menentukan manfaat itu disampaikan kepada siapa, ya kan? Kita sudah tentukan kepada siapa dan setelahnya baru kemudian kita pelajari konsep seperti apa manfaat ini supaya lebih maksimal disampaikan. Ya, belajar komunikasi setelahnya. Setelah belajar komunikasi, baru kita akan kenal, ada 3 langkah. Pertama, kenali dulu. Yang kedua adalah melakukannya. Dan yang ketiga adalah antusias. Kenali dulu tentang komunikasi itu supaya nggak takut komunikasi. Takut itu karena nggak kenal. Coba kenal dulu. Setelah itu lakukan, jangan tidak melakukannya. Visi tanpa eksekusi namanya halusinasi. Jangan berhalusinasi tentang itu ya. Jadi eksekusi aja, lakukan. Banyakin jam terbangnya. Setelah itu baru antusias. Supaya kita tetap bersemangat untuk latihan. Kalau sekali kemudian habis baterai ya, KHB baterai, ya nggak maksimal juga. Jadi harusnya antusias. Kalau ada event-event seperti itu ikut. Kalau ada seminar bertanya, karena bertanya adalah latihan public speaking itu sendiri. Saya pikir kalau sudah bisa kita lakukan seperti itu akan lebih mudah. Dibalutlah dengan ayat Al-Quran surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Supaya kita tahu nih potensi diri kita jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Allah sampaikan diciptakan manusia itu, sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Gali potensi diri kita yang disebut oleh Allah sebaik-baik penciptaan ini. Jangan jatuhkan dia. Makanya ketika self-esteem, penghargaan diri kita harus lebih besar. Motivasinya harus lebih banyak kepada diri kita sendiri supaya kita lebih mudah mengoptimalkan kemampuan kita. Kalau saya biasanya saya motivasi diri saya, Anda sebesar apa yang Anda bayangkan dan Anda sekecil apa yang Anda bayangkan. Saya ingin pilih berpikir besar saja. Saya tidak tahu nih potensi apa lagi yang harus saya gali, tapi muaranya adalah supaya saya bermanfaat. Itu yang paling penting. Yang paling penting tahu tujuan dan mengenali dulu apa yang ingin kita lakukan sebenarnya. Bang. Betul. Terus kalau misalnya kita berbicara sedikit lagi mengenai pentingnya membangun relasi dan networking khususnya di dunia public speaker gitu Bang. Itu gimana Bang? Apalagi misalnya baru ada yang baru mulai dari awal belum tahu gimana cara mendapatkan kesempatan itu. Mungkin ada tips dari Bang Dosi yang sudah membangun karir dari lama nih Bang. Oke, tapi biasanya gini ya, ada rumusnya kan, kita akan tertarik
atau ditarik dengan apa yang kita suka. Ya, itu memang seperti itu. Semesta ini Allah ciptakan memang seperti itu dia. Ika kalau tertarik dengan komunikasi akan ditarik lagi. Orang lain akan menarik Ika atau Ika menarik orang lain. Nah, konsepnya seperti itu. Suka komunikasi, suka MC, suka moderator, suka presenter, insya Allah akan ada kesempatannya. Yang penting suka dulu. Ya, suka dulu. Sebenarnya itu sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ya, hadis Qudsi yang disebutkan itu Allah berfirman bahwa ana inda dhanni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Jadi berprasangka baik saja, berprasangka bahwa kita akan diberikan pilihan oleh Allah untuk terjun ke dunia broadcasting. Kita akan terjun ke dunia komunikasi. Terus saja berprasangka baik untuk hal itu. Sembari kita positif pada diri kita, saya yakin relasi itu akan datang sendiri dia. Karena semesta ini memang sudah didesain oleh Allah seperti itu. Sambil kita antusias seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada event-event seperti ini, ada kesempatan-kesempatan sedikit, masuk aja. Nggak harus mulai dari yang berbayar dulu ya. Jangan kebayang Langsung berbayar terus. Tapi juga jangan dibalut dengan, kalau kami sebut gini ya, kita kerja tapi jangan dikerjai. Ya, kira-kira begitu ya. Batasannya harus lebih bijaksana lah, kira-kira begitu. Ya, ada satu sisi kita tempat pengembangan diri kita gitu, di sisi yang lain kita juga harus profesional dalam hal kepribadian kita, kemampuan kita, dan nanti pada situasi tertentu kita akan lebih mudah bernegosiasi dengan orang ketika beberapa proyek itu bisa kita laksanakan. Menarik sekali ya tentunya. Kalau kita bicara tentang public speaking tentunya dari Bang Dosi, tapi sebenarnya ada nggak sih hal lain dari Bang Dosi yang bisa kita gali selain public speaking Apa itu? ya? Mungkin kita melihat sisi lain dari Bang Dosi di sini. Banyak bunglonnya ya saya ya. Iya. Ika menganggap kalau Dosi Elvian itu seperti apa ya? Brandingnya kemana sebenarnya? Sebenarnya Ini jujur. kalau kita lihat Bang Dosi itu kan awal kenalnya mungkin dari event-event, seringnya sebagai MC, tapi ternyata Bang Dosi juga kerja di televisi, terus tiba-tiba juga ceramah gitu, penceramah gitu Bang ya. Masalah baju saya nih. Iya, Itu iya. sebenarnya gimana tuh Bang? Yang Ya, mana terus sebenarnya ya? sisi yang lain ya. Oke. Jadi saya sebenarnya kalau Dosi Elvian itu sendiri adalah seorang ayah ya, ayah bagi anak-anaknya, suami bagi istrinya ya, bukan istri-istrinya ya. Istrinya hanya Jadi satu. bagi istrinya. Jadi brandingnya seperti itu. Tapi di luar saya sebagai trainer komunikasi, pinginnya brandingnya seperti itu sih. Dalam praktiknya ternyata memang dua hal ini harus berjalan maksimal. Jadi basicnya itu karena kepercayaan diri, personality development itu menurut saya dimulai dari kebahagiaan dari dalam diri. Nah, kebahagiaan itu dimulai dari keluarga. Saya harus wajib menjadikan keluarga saya itu bahagia ya, atas izin Allah tentu. Dengan begitu saya harus jadi pribadi yang baik. Nah, makanya kemudian upaya saya untuk mewujudkan hal tersebut saya coba bagikan juga di beberapa akun media sosial tentang hal itu. Makanya konten-kontennya terkait dengan keluarga. Kenapa keluarga? Karena memang basicnya di keluarga. Harus selamat dulu keluarganya. Walaupun keluarganya tidak sempurna, maksudnya tidak utuh seluruhnya, tapi kebahagiaan yang dirasakan oleh masing-masing keluarga harus didapat gitu. Misalnya tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada adik, tidak ada kakak, tapi kebahagiaan dalam keluarga itu tetap harus ada. Dulu bersama-sama kemudian berpisah, misalnya gitu ya. Kebahagiaan bagi anggota itu harus tetap ada. Bukan berarti harus sempurna seluruhnya kemudian baru bahagia, tidak. Tapi harus tetap bahagia. Kebahagiaan itu yang coba saya hadirkan dan kemudian saya rasa menjadi modal bagi saya untuk pengembangan diri, untuk melatih kemampuan kita. Kita kan lahir datang kemari dengan kebahagiaan yang kita bawa dari keluarga. Bayangkan kalau saya susah nih, di keluarga itu negatif udah tuh. Agak sulit saya kondisikan, kira-kira Melihat begitu. hidupnya juga negatif Betul. tentunya Bang. Tadi Bang Dosi juga sempat membahas bahwa kita Aceh ini ketinggalan 32 tahun ya Bang. Apakah itu sebenarnya menjadi alasan kenapa orang Aceh itu mungkin masih kurang public speaking-nya, atau gimana Bang Dosi melihatnya di lapangan Bang? Ya, bagi saya pribadi nih dan beberapa anggota keluarga saya ya, takut berbicara itu salah satunya memang efek dari lamanya konflik yang berjalan di kita. Dan itu membuat kepercayaan diri kita agak sulit tumbuh. Kita ya tidak bisa dipungkiri ya, terintimidasi, khawatir,
mohon maaf ya, direndahkan. Nah, karena kan dalam public speaking ini butuh sekali pemahaman tentang semua orang sama. Pemahaman sama ya, komunikasi itu kan artinya sama. Sama dalam pesan, sama dalam menghargai. Dulu kan tidak gitu ya, ada orang yang tidak menghargai kita juga. Jadi terkesan bahwa kita tuh nggak punya kemampuan apapun, tidak bisa berkembang. Nah itu satu. Dalam perjalanannya ada juga nih sahabat saya, teman saya, keluarga saya. Mungkin saya tidak tahu di luar sana seperti apa. Ada sahabat saya, keluarga saya yang takut berbicara di depan umum itu bukan hanya memang proses latihan yang tidak pernah dia lalui dan kemudian perasaan terintimidasi yang sudah begitu lama, tapi juga karena takut akan medok yang dia miliki. Nah itu jadi persoalan. Logat Acehnya seolah-olah menurut dia itu tidak baik, tidak menarik gitu. Menurut dia logat orang lain lebih keren, logat Sunda lebih keren, logat Jawa bahkan Jakarta kan lebih keren kan, lo gue itu lebih keren menurut dia. Dan lagi-lagi dia menjatuhkan dirinya sendiri tentang logat tersebut. Saya mau menyampaikan di sini bahwa logat bukan kekurangan, itu kelebihan. Tidak ada daerah yang boleh merendahkan logat kita masing-masing. Tidak ada. Anda bicara bahasa Jawa silakan logat Jawa, tidak ada masalah, ya kan? Logat Sunda silakan logat Sunda. Logat Aceh juga silakan. Orang Bali dengan medok Balinya mirip-mirip dengan Aceh juga nggak ada masalah gitu. Jadi sekarang yuk kita tinggalkan persepsi kita atau pemikiran kita bahwa logat Aceh itu jelek. Tidak. Sebagai seorang public speaker itu adalah sebuah ciri khas atau kelebihan menurut saya yang harus kita tonjolkan dari logat kita sendiri. Nah dengan begitu kita akan lebih berani dalam berbicara nantinya. Kecuali ketika Anda menjadi seorang presenter, ya kan? Kalau istilah kita itu bridge dalam sebuah acara, jembatan dalam sebuah acara, bisa presenter, MC, moderator, biasanya memang lebih baik tidak menggunakan logat tersebut, tersamarkan. Karena kalau tidak, penonton akan lama nanti mikir ini sangat Aceh, sangat Aceh ke Jawa ya. Nah, jadi berulang-ulang orang akan memikirkan itu, tidak fokus pada acara. Padahal kita sebagai seorang jembatan, bridging ya, bridge, jadi jembatan dalam acara tersebut. Makanya menarik bagi saya karena saya kuliahnya di syariah tapi kerjanya di broadcasting. Nggak pernah kebayang sih sebenarnya. Tapi masih bisa tetap berhubungan ternyata ya Bang. Dulu sempat juga kepikirkan waktu itu masih muda, masih belum bijaksana ya. Saya pikir saya kayaknya kuliah yang lalu itu kayak rugi aja kuliahnya. Toh kemudian saya kerjanya di broadcasting, syukur-syukur dapat kerja gitu ya. Ternyata dalam perjalanan saya diingatkan juga oleh guru saya, orang tua saya bahwa kamu tuh dapat 2 ilmu. Yang pertama ilmu tentang syariahnya, yang kedua tentang komunikasinya di broadcasting. Coba kamu gabungkan. Nah, kemampuan saya tentang informasi atau pengetahuan saya tentang syariah misalnya, tentang agama, saya kombinasi dengan kemampuan saya menyampaikan sesuatu dengan baik. Nah, itu yang saya coba sampaikan, makanya kemudian sudah harus sebagai seorang anak madrasah yang sudah ditempa sebagai anak dayah gitu ya. Kemudian juga di syariah saya harus menyampaikan pesan-pesan dakwah itu sendiri ke masyarakat. Gitu Ika. Ilmu apapun yang kita pelajari ternyata tetap akan berguna sampai kapanpun. Pasti. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya aja. Bahagia aja nanti ketemu caranya gimana. Jangan nggak bahagia ya. Kalau udah bahagia tuh enak deh. Ketemu orang enak, kreativitas akan berkembang, positif juga, membawa aura positif. Kita akan ketemu dengan orang-orang positif lagi. Kan Anda akan tertarik dengan seperti apa Anda gitu. Tertarik dengan apa, sukanya seperti apa. Kalau sukanya marah-marah, ketemu tuh sama orang yang marah-marah. Ya, kalau sukanya maki-makian, nauzubillah ya. Ketemu juga sama orang yang suka maki-makian. Kalau sukanya dengan personality development, pengembangan kepribadian, suka dengan kepercayaan diri, suka dengan komunikasi, ketemu juga dengan orang-orang yang seperti itu. Terima kasih banyak untuk pemirsa Sago yang sudah menonton hingga akhir, dan jangan lupa untuk tetap terus menonton Sago TV dengan berbagai macam narasumber dan topik-topik menarik lainnya. Saya Radwi Palika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.